PR juga di situ. Saat peralihan dosen dari non PNS ke PNS itu juga PR gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin mereka siap-siap aja gitu, karena hidup sekarang dulu tuh makan nasi sama garam tuh biasa. Kami juga dalam posisi yang kalau dosen muda ya, kita nggak bisa mengubah peraturan. Kita bukan siapa-siapa gitu kan ya. Kita masih dosen biasa yang ya kita menjalankan kegiatan tridharma di kampus gitu kan. Jujur sekarang ngoreksi itu pekerjaan yang paling melelahkan. Ada perasaan iri juga gitu. Nah kan kita pekerjaannya sama, pekerjaan aku lebih banyak. Kok kita yang dapatkan sama? Sekarang yang swasta pun juga banyak. Dan itu berkembang menjamur sekali gitu kan di Jogja gitu. Sehingga tantangan kita untuk tadi menempatkan diri kita. Mungkin kalau UGM udah ada tempatnya, tapi kan nama juga nggak bohong ya. Halo rekan akademia, jumpa lagi di podcast santai Sambang Asik Ngeritik Akademik dan Isu. Kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Mesa dari dosen UGM, Fakultas Pertanian. Pada episode kali ini kita akan membahas yang baru saja rame-rame dibahas, terutama di dunia dosen ya, di dunia perdosenan ini. Gimana Mbak Mesa sebagai dosen muda dengan adanya update peraturan-peraturan baru ya, gitu kan? Peraturan-peraturan baru tentang karir dosen, kemudian yang terbaru bahkan kabar baik ya untuk rekan-rekan dosen ada terkait kesejahteraan dosen dan juga regulasi-regulasi baru. Nah, ini gimana nih Mbak Mesa? Jujur sebenarnya kalau dari sisi dosen muda itu kita mencoba untuk update ya Mbak ya, jelasnya ya. Dan kita sejak awal masuk pun sudah terbiasa untuk ya beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Bahkan dulu saya masuk di tahun 2017 itu masih semuanya paper base gitu ya, semua hal masih paper base. Kemudian semakin bertambahnya tahun gitu ya, akhirnya semua beralih ke online dan ya kita juga beradaptasi dengan itu. Kemudian bahkan perpindahan sistem dari yang sistem A ke sistem B ke sistem C ke sistem D gitu kan. Kita juga mencoba untuk beradaptasi dengan itu ya. Kalau so far karena umur dosen muda itu kan umur-umur yang ya kita bisa adaptasi dengan teknologi juga ya. Jadi kita nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau kita bicara kesejahteraan ya itu hal yang lain gitu ya. Kadang juga bahkan jujur kami kalau dosen muda kita nggak begitu bisa reach up apa peraturan terbaru ya, tidak se-update dosen-dosen senior atau dosen-dosen lebih dahulu yang memang dia posisinya sudah mengenal orang-orang yang penting gitu kan ya, sehingga kita memang kadang tuh nggak tidak begitu ngeh dengan peraturan yang baru dan jujur gitu kan ya, peraturan yang baru pun juga saya baru tahu banget gitu kan beberapa hari ini gitu. Karena emang lagi rame-ramenya. Rame sekali. Iya. Bahkan ya ini yang kita punya beberapa grup gitu ya, yang untuk dosen muda ini belum ada suaranya nih. Nanti kalau udah ada mungkin ya mulai hits riweh lah gitu kan ya. Tapi ya sudahlah, kita ya dosen muda menerima apapun yang diberikan kepada kita. Gitu. Mbak Mesa ini dosen tetap non PNS ya di non PNS, UGM. betul, di UGM. Nah, apa perbedaannya nih Mbak Mesa dengan rekan-rekan dosen yang udah PNS gitu ya di UGM gitu? Salah satu universitas yang besar ya kan, jadi panutan nih gitu. Waduh. Kan. Nah, ini beban moral nih Mbak. Sebenarnya kalau dari sisi kesejahteraan atau dari sisi yang kita dapatkan dengan yang PNS itu kurang lebih sama. Cuma memang statusnya aja yang beda gitu. Kita non PNS dan mereka yang PNS, dan kita juga terus didorong ya, misalnya harus ada PNS, bukan PNS ya kita ikut gitu. Cuma memang kalau UGM demandingnya tinggi, harus S3 gitu. Sedangkan dulu saat menerima dosen di angkatan saya 2017, 18, 19 sampai kalau nggak salah sekitar 2022-an gitu ya, masih menerima dosen S2. Tapi setelah itu mulai muncullah harus dosen S3. Sehingga kami yang baru S2 masuk gitu ya, akhirnya kita juga di-push untuk ayo kamu segera lanjut S3 seperti itu. Jadi akhirnya kita juga mencoba untuk beradaptasi dengan yang ada. Tapi kalau dari sisi pendapatan, so far sama sih dengan yang PNS. Untuk basic salary, kemudian untuk tunjangan, untuk yang lain-lain tuh hampir sama. Oke, berarti jadi dosen emang harus pinter-pinter cari peluang, cari aktivitas. Betul.
asal nggak capek gitu ya Mbak ya. Ya capek dinikmati. Oke, baik. Ya, ini ada berita tentang yang baru aja disosialisasikan, aturan baru. Ada 4 masalah utama dosen yang pasti nomor 1 yang selalu kita dengarkan, curhatan dosen-dosen Indonesia, masalah kesejahteraan. Dan yang kedua ada Serdos, naik Japfung, ya kan? Kemudian regulasi dosen yang baru sudah hanya ada dosen tetap dan dosen tidak tetap. Bagi Mbak Mesa nih ya, sebagai dosen muda yang ini dampaknya nanti berasa banget loh. Tapi udah Serdos ya alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah sudah Serdos. Cuma ini karena mau sekolah, Serdosnya bye. Oke. Jadi nanti nggak ngerasain tukin ya? Enggak. Kalau sudah sekolah dia hanya gaji pokok. Gaji pokok aja. Gaji pokok tanpa tunjangan. Oke. Dan selama tugas belajar. Selama tugas belajar. Tapi itu pun ya disyukuri ya Mbak ya. Ya itulah ya mungkin bedanya kalau memang yang dia menjadi dosen untuk mendapatkan mendapatkan pendapatan banyak gitu kan ya. Dengan dosen ya dah kita mengikuti aja lah apa peraturannya gitu kan ya. Kita hadapi aja gitu. Toh nanti rezeki pasti datanglah dari mana kita nggak tahu ya gitu kan ya. Dan masih bersyukur aja kita tugas belajar. Kita juga dapat pemasukan, maksudnya ada living allowance juga kan ya dari beasiswa gitu kan. Kita juga masih ada gaji, ya disyukuri semuanya. Tapi kalau dari Mbak Mesa nih dengan adanya sosialisasi peraturan yang baru ini, apa yang jadi perhatian khususnya nih untuk Mbak Mesa yang dosen muda, kemudian sedang masif-masifnya, semangat-semangatnya untuk mengembangkan karir dengan aturan yang baru? Sebenarnya lebih ke deg-degan ya Mbak ya, lebih ke deg-degan untuk, apalagi nih nanti syarat ada tanda bintangnya enggak gitu kan ya. Kadang kalau kita menerima sesuatu pasti harus ada konsekuensinya ya gitu. Entah itu jam kerja kita menambah atau beban kerja kita, tuntutan kita semakin tinggi gitu kan. Apalagi kalau bicara kesejahteraan itu pasti linear dengan apa yang akan kita berikan. Gitu. Pasti ujung-ujungnya akan take and give gitu kan ya. Kamu mau ngasih apa sehingga aku bisa ngasih kamu segini istilahnya gitu. Deg-degan ke arah sana sih karena ya kita dosen muda, kadang juga dari sisi jejaring tidak sebanyak yang sudah senior gitu. Sehingga kalau ada perubahan peraturan, kita beradaptasi dengan perubahan itu, tapi juga di sisi lain agak deg-degan apa yang harus saya siapkan kemudian. Bagi Mbak Mesa nih, dengan adanya perubahan aturan atau Permendikbud yang baru, jadi kan bikin deg-degan, tapi jadi bikin lebih semangat dan produktif lagi atau demotivasi gitu. Demotivasi. Sebenarnya karena di UGM juga dari sisi tuntutan pekerjaannya ya bisa dikatakan kalau kita mau ngejar ya tinggi gitu kan. Kita kalau hanya duduk diam ngajar, kemudian hanya penelitian seadanya, pengabdian seadanya, ya sudah kita akan jadi dosen seadanya gitu kan. Tapi kita bisa berusaha untuk improve karena senior-senior kita kan juga memiliki pendapatan yang segitu atau memiliki akhirnya beliau pada taraf karir yang seperti itu kan juga perjuangan ya. Kita melihat perjuangan itu dan kita berusaha untuk bisa mengimbangi itu. Gitu. Pada akhirnya ya lebih struggle juga sih dan kalau kami PR-nya kalau bicara pendidikan ya, PR-nya kan sekarang anak zaman sekarang tentunya treatment-nya beda gitu kan sama anak zaman kita gitu kan atau mungkin zaman dulu yang kita tuh bisa pasrah cukup dengan dikasih buku, belajar, selesai gitu. Kalau anak zaman sekarang kan dia bahkan punya sumber yang maha sumber gitu kan, baik itu jurnal, akses jurnal lebih gampang, akses informasi lebih mudah, Google itu masif ada sekali, AI juga masif gitu kan ya. Sehingga kita juga harus mikir gitu kan. Terus posisi kita di mana nih kalau mereka sudah bisa dapat banyak sekali informasi di luar sana dan penting nggak sih pendidikan itu gitu kan pada akhirnya ke sana sehingga kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Kita harus berusaha menyesuaikan, lebih kreatif, lebih mikir, inovatif lagi. Kemudian ini ada teknologi apa nih? Ya kita harus berusaha mengikuti teknologi itu. Atau ini ada metode pembelajaran yang baru nih, ya kita harus ikut itu. Gitu sehingga ya harus meningkatkan hal itu gitu untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh mahasiswa juga kan. Jadi adanya perubahan aturan yang tetap jadi lebih produktif karena tuntutan mau nggak mau gitu karena ya. pasti ada tuntutannya Mbak. Kalau perubahan peraturan apapun itu pasti ada tuntutannya kan. Ada yang akan diminta dari kita kan. Ya otomatis ya kalau kamu mau ya kamu ikut
Gitu. Kalau nggak mau ya Ya udah sudah, terima gitu. aja yang Terima ada. saja gitu dengan ya. yang ada. Kita ditambah sudah pergeseran budaya belajar Betul, mahasiswanya di saat kita mahasiswa dulu Mm-mm. beda banget kan caranya. Beda sekali. Sekarang ya kalau di UGM ya, atau saya pikir nggak hanya UGM ya, semua kampus kita sudah mulai ke arah mental health issue. Oke, Gitu kan. betul. Kadang itu curhatannya gitu. Mungkin kalau generasi saya itu kan masih yang tengah-tengah ya. Saya memposisikan mahasiswa yang zaman sekarang itu seperti kakak atau tantenya gitu, di umur-umur seperti itu gitu. Tapi kalau bicara senior-senior, mereka kan di posisi yang sudah mbahnya gitu kan. Udah bukan bapak ibunya tapi mbahnya lagi gitu. Sehingga saat bicara pun gaya komunikasinya juga udah beda. Padahal ini ya, apa namanya, tuntutannya bagi dosen muda, dosen senior itu sama aja. Sama. Reach up-nya kita jadi generasi yang tengah-tengah sih. Kita jembatani Untuk dosennya dosen seperti senior. apa ya, seniornya seperti ini, anaknya seperti ini, kita harus seperti apa gitu. Kalau di kampus UGM sendiri nih ya, peraturan ini, apakah ada kemudian ada aturan lanjutan atau sudah ada tindak lanjut nih dari Permendikbud yang baru di UGM sendiri seperti apa? Berdampak banget nggak sih sebenarnya dengan adanya perubahan aturan? Karena apa ya, isu itu kan masih baru banget gitu ya. Dan biasanya kalau ada isu baru kan juga nggak semudah membalik tangan untuk bisa diimplementasi. Pasti ada perubahannya, ada peralihannya, dan kalau saat ini sih di UGM belum ada perubahan terkait SDM atau apa karena peraturan itu gitu. Jadi belum tahu sih. Belum tahu juga ya, masih menunggu wait and see gitu ya. Mari kita lihat. Mau dibawa kemana ini kita gitu kan, tuntutannya gitu. apa lagi. Betul. Karena ya seperti tadi Mbak Mesa bilang ya, tunjangan dinaikkan tapi pastinya ada sesuatu tuntutan yang kinerjanya juga pasti naik. Pasti meskipun naik. Kalau di aturan Permendikbud yang baru ini kan kampus dibebaskan untuk punya target, tujuan, visi misinya yang masing-masing. Nah, kalau di UGM implementasinya. Nah, itu sebenarnya juga bisa jadi bumerang ya, Mbak ya, bagi kita gitu kan ya. Atau misalnya tentu kampus UGM kan besar ya. Pasti kita tuntutannya kan juga tinggi gitu. Ya kalau kita bisa mengimbangi ya jalan gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa mengimbangi, kadang konsekuensinya apa nih? Apakah akan di-kick atau gimana, kita nggak pernah tahu gitu kan. Apalagi kalau posisi non PNS itu kuasa kita masih di UGM gitu. Jadi kita pun bisa mundur begitu saja gitu, atau mungkin misalnya nggak progresif nih, atau kita tidak segera, gampangnya kalau saya tidak segera sekolah gitu kan ya, UGM bisa melakukan pemberhentian secara sepihak gitu. Kalau misalnya saya tidak mencapai taraf-taraf tertentu gitu kan ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi di kampus-kampus kecil, mereka pasti demandingnya juga akan beda kan sama UGM gitu. Harusnya sih itu berpengaruh juga pada bagaimana mutu atau penjaminan mutu atau bahkan akreditasi gitu kan ya, levelingnya akan seperti apa gitu. Jadi PR lagi nih gitu. Tetap dan ya. Kalau kita bicara kampus ya nggak bisa kita hanya menggeneralisir satu kampus saja. Kita harus perhatikan yang kecil-kecilnya harus seperti apa. Benar. Gitu. Dan yang jadi kiblat bukan yang kampus besar, justru yang kampus kecil. Ya apa ya? Harus melihat semuanya sih, nggak ada yang jadi kiblat semuanya, tapi kita harus seragamkan. Bicara pendidikan kan harus seragam ya Mbak ya. Gampangnya pendidikan di Jogja dalam pendidikan di lokasi-lokasi lain tentunya beda, gitu. Taraf pemahaman dari sisi SDM-nya pun juga akan berbeda, sehingga memang keseragaman itu kan perlu, gitu. Ya dikembalikan kampus masing-masing memang iya, tapi harus ada reach up yang pasti gitu. Kita standarnya akan kemana gitu. Walaupun memang ya kita mengikuti sesuai dengan kebutuhan kampus masing-masing, sesuai dengan input dan outputnya kampus masing-masing. Tapi kan ya kita masih di bawah negara Indonesia ya. Gitu. Kita akan bawa Indonesia ke arah mana? Iya, tetap ikut aturannya Kemdikbud. Kan tujuannya pendidikan tinggi ini mau dibawa kemana? Betul. Gitu kita ya. harus nunggu juga kan. Gitu. Meskipun ada kata-kata perguruan tinggi dibebaskan untuk menentukan visi misi, tetap aja harus ada tujuan akhirnya lah, tujuan besarnya gitu. Karena kita kan anggaplah kita ini tujuan teknis gitu. Teknis karena kita di kampus, kita yang paling dekat dengan mahasiswa, kita yang menjalankan pendidikan. Tapi kita kan juga harus ada tujuan umumnya yang besar nih. Ini apa, akan arahnya kemana. Jadi memang ya kita menunggu tapi tetap harus produktif, tetap semangat ya. Harus, karena memang gini Mbak, PR-nya kan kalau kita non PNS ke PNS itu kan peralihan dari non PNS ke PNS itu kita harus stop
jabatan apapun selama setahun misalnya. Oh gitu. Bahkan semua tunjangan bisa ditarik dalam setahun. Misalnya kita punya Serdos akan stop selama 1 tahun. Kalau saya nggak salah memahami ya gitu. Nah itu PR juga di situ. Saat peralihan dosen dari non PNS ke PNS itu juga PR gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin mereka siap-siap aja gitu karena hidup sekarang dulu tuh makan nasi sama garam tuh biasa. Tapi sekarang mana bisa. Luar biasa gitu kan ya. Gaji di Jogja dengan gaji di Jakarta memang jauh beda. Harga properti sama. Iya benar. Nah gimana gitu kan ya. Kita Mau juga sejahteranya kapan ya? Sejahteranya mungkin ya kalau sejahtera tuh dari sisi diukurnya kayak apa dulu Mbak? Bahagia ya bahagia. Tapi kalau dari sisi pemasukan mungkin ya kita jadi nggak punya apa-apa gitu ya, hanya bisa hidup dengan ya seperti ini saja. Tapi kalau tuntutan hidup kita harus berkeluarga, punya properti, punya rumah, punya mobil atau segala macam itu ya mungkin nggak mencukupi. Jadi pas untuk hidup kalau dikatakan sejahtera tergantung parameternya seperti apa. Nah, kebijakan baru membuka jalan cepat dosen muda, ya nggak sih Mbak? Jalan cepat dalam arti apa nih? Jalan cepat kan karirnya sekarang tidak harus sampai bahkan LKGB pun di perguruan tinggi ya, udah tidak harus ke pusat gitu. Ketika memang perguruan tingginya memenuhi standar untuk penilaian LKGB. Apalagi kalau di PTN mah dari asisten ahli pun juga sudah dari kampus ya. Tapi memang mudah nggak sih sebenarnya? Kalau UGM itu karena mungkin pemangku kebijakan yang di atas pun juga mereka, saya yakin pasti sangat certified ya. Certified-nya pun sudah certified yang Indonesia gitu kan ya, yang sudah menasional bahkan mendunia gitu, sehingga ya dikatakan karir cepat ya kan kembali ke peraturan gitu. Kalau misalnya peraturannya seperti ini kita mau mencoba ngakali ya nggak bisa juga kan gitu. Udah ada peraturannya kok, kita tinggal ngikuti aja gitu. Kadang as it is kita seperti itu. Jadi sepositif itu sih Anda dengan peraturan? Ya mungkin ini ya Mbak ya, karena kami juga dalam posisi yang kalau dosen muda ya, kita nggak bisa mengubah peraturan. Kita bukan siapa-siapa gitu kan ya. Kita masih dosen biasa yang ya kita menjalankan kegiatan tridharma di kampus gitu kan. Kita menjalankan aktivitas yang memang sesuai dengan pekerjaan kita, atau bahkan ya kembali lagi ke keinginan kita sebagai dosen gitu. Jadi kita menjalani itu saja gitu. Tapi karena mungkin saya di UGM sudah kampus yang sangat besar, punya peraturan yang itu bahkan mungkin memang dikatakan itu mungkin levelnya UGM. Tapi itu bisa mewakili level nasional karena orang-orang UGM adalah orang-orang yang terkadang memang jadi contoh lah atau bahkan menjabat juga di nasional, sehingga apa yang diterapkan di nasional biasanya UGM ya pasti mengikuti. Dan kita sudah terbiasa dengan itu bahkan sejak masuk pun sudah jelas semuanya. Lebih ketat gitu. malah ya. Lebih ketat sekali. Bahkan saya ingat sekali masuk itu saya tanda tangan di atas materai, saya harus sekolah S3. Gitu. Padahal kalau bicara S3 itu, dan itu dalam sekian tahun gitu, walaupun saya mundur-mundur sedikit ya. Ya dinamika ya Mbak ya gitu kan ya, karena ada Covid segala macam gitu. Tapi se-ekstrim itu kan kami sudah sejak masuk sudah diwanti-wanti dengan harus seperti itu gitu, sehingga kita ya akhirnya terbiasa dengan perubahan peraturan, harus seperti ini, oke kita jalani aja gitu. Let it flow, tapi ya tetap mengusahakan diri, menyesuaikan diri. Produktif itu kunci. Produktif dan juga berjejaring ya dengan beliau-beliau yang senior juga penting gitu. Kalau kita kembalikan lagi peraturan Permendikbud dengan menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Yang lagi rame kan SDM Indonesia nih, kalau keluar harus dites ulang ya, harus ada uji kompetensi ulang. Nah, sebagai dosen di Indonesia di salah satu kampus besar dengan adanya perubahan peraturan baik karir ataupun pendidikan gitu. Kualitasnya seperti apa sih Mbak sekarang? Waduh, ya kalau bicara UGM ya saya hanya bisa bicara ranahnya UGM ya. Memang akan beda dengan kampus-kampus lain gitu ya. Ya saya nggak berani bilang itu gitu kan ya, akan seperti apa. Cuma memang tuntutan kita kan tinggi gitu. Bahkan jujur saya dulu peralihan di 2017 itu kan masih awal-awal KKNI. Jadi yang basisnya adalah harus outcome based gitu kan. Dulu kan enggak gitu ya. Nilai itu ya ABCDE selesai, UTS, UHS, bahkan
tidak seragam gitu kan ya, ada yang menggunakan distribusi normal lah, atau ada yang menggunakan range nilai dulu kan seperti itu. Tapi kalau sekarang kan kita pun dituntut untuk mengevaluasi setiap apa yang kemampuan yang diharapkan. Gitu. Misalnya dia mengharapkan untuk matang secara emosional. Nah, itu gimana kita mengevaluasinya? Gitu. Jujur sekarang ngoreksi itu pekerjaan yang paling melelahkan gitu. Karena kita nggak hanya mengoreksi satu soal aja gitu. Kalau dulu kan mungkin UTS, UAS selesai. Atau bahkan UTS, UAS dengan pilihan ganda pakai yang diurek-urek hitam itu. Oh ya, yang pakai CBT apa-apa itu ya. Gitu-gitu kan selesai gitu. Tapi sekarang kan enggak, Mbak. Kita harus menilai project, harus menilai performa mereka, harus nilai bagaimana kerjasama dengan tim seperti itu. Dan pada akhirnya karena nilainya tiri-tiri banyak detail banget gitu sekali, ya. PR-nya kita harus banyak banyak ngoreksi juga gitu. Banyak, bahkan di kelas pun jujur saya juga harus menghafalkan anak-anak gitu. In case saya nggak hafal anak-anak ini seperti apa, tapi setiap kali mereka aktif, mereka harus sebutkan nama mereka siapa. Akhirnya bisa saya nilai, saya lihat gitu kan. Jadi seharusnya kalau kualitasnya dia pakemnya itu udah dijalankan, ya nggak haruslah itu tes lagi segala macam. Gitu. Maksudnya untuk dalam artian tes kapasitas ya, gitu. Atau tes kemampuan dari sisi kompetensinya dia. Tapi kalau kita bicara bagaimana dia mau keluar, gitu kan, tentu ada kompetensi tambahan kan yang dibutuhkan di luar sana. Paling gampangnya, misalnya kalau saya mau sekolah, gitu kan, saya harus tes IELTS, saya harus tes ini lagi, gitu kan. Bahkan di sana pun saya harus overall presentasi segala macam, yaitu kan dalam artian agar kita siap hidup di negara mereka, misalnya gitu. Ya itu maklum, yang itu memang tidak. Yang itu tentunya beda sama kalau iklim akademisnya di Indonesia. Gitu. Sehingga ya asalkan tatarannya pas ya nggak masalah. Gitu. Jadi dengan kan peraturan ini administrasinya makin panjang. Itu PR-nya. Berarti memang peraturan ini secara tidak langsung ya sebenarnya. Setuju nggak sih kalau peraturan yang ada saat ini memang salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Saya sebenarnya kalau dari sisi kami dosen muda kami setuju, gitu karena memang harapannya memang untuk bisa meningkatkan produktivitas kita atau sebaliknya lah produktivitas kita sudah tinggi tapi bisa dihargai, gitu. Itu sebenarnya kami pun juga setuju dengan hal itu. Tapi memang kan kontra prestasinya kontra halnya kan dengan orang-orang yang memang dia itu ya let it flow, dia tidak inovatif, karena pasti ada orang seperti itu, gitu kan ya. Pasti ada tipikal dosen yang seperti itu, gitu kan. Ya semoga yang saya yakin tidak ada di UGM gitu ya, atau di universitas yang besar gitu. Nah itu memang jadi ada perasaan iri juga gitu. Nah kan kita pekerjaannya sama, pekerjaan aku lebih banyak, kok kita yang dapatkan sama, kadang kayak gitu demandingnya. Cuman kan sekarang gini ya, detailing ke mahasiswa saat kita melakukan dharma pendidikan, pengajaran itu kan sesedetail itu. Betul. Tapi di standar untuk dharma penelitian, riset itu kan justru turun ya. Kalau untuk dosen nih, untuk penilaian karir dosen itu kan justru turun. Itu seperti apa? Karena kan sebenarnya kan Tridharma ini saling berkesinambungan ya. Betul. Kita nggak bisa ngasih project based learning kalau kita nggak punya riset yang kita kembangkan. Betul. Kalau kita nggak punya temuan-temuan atau publikasi ya, hasil penelitian kita publikasikan, kemudian kita ajak mahasiswa untuk diskusi itu gitu kan di kelas gitu. Kalau kita nggak bisa melakukan itu dengan baik kan nggak bisa melakukan pendidikan di kelas dengan lebih baik. Cuman standarnya saat ini itu sudah lebih turun gitu. Kayak untuk ke LKGB kan udah berkurang ya. Gitu. Sebenarnya ya kembali karena mungkin kami mindset kampus besar ya Mbak. Kalau kampus besar kan mau siapapun yang akhirnya nanti berusaha ya memang tuntutan kita besar karena kita di kampus besar. Gitu. Mungkin tuntutan penelitian tuh menurun segala macam gitu. Tapi kan UGM punya standar yang cukup tinggi nih, gitu. Nah kita harus reach up itu, gitu sehingga ya mau peraturan itu berubah ya kita tetap harus berjalan seperti aturan kampus yang memang itu tinggi, gitu kan. Jadi nggak mempengaruhi aktivitas penelitian kami sebenarnya karena UGM juga tuntutannya tinggi untuk aktivitas lain selain pendidikan. Gitu. Berarti bisa dikatakan peraturan yang baru ini menguntungkan untuk kampus besar yang memang sudah punya target.
Bisa jadi seperti itu. Bisa Tapi jadi menguntungkan, bisa jadi enggak juga gitu ya. Karena enggak semua orang kan seperti itu. betul. Gitu. Tapi itu akan jadi bumerang untuk kampus yang masih Kampus yang berkembang, kecil, ya iya. kan? Kampus berkembang atau ya sekarang lihat Jogja aja lah Mbak gitu kan. Perkembangan kampus kan pesat banget ya. Iya. Dan sekarang berlomba-lomba kampus itu mendirikan universitas gitu. Iya, betul. Itu juga tantangan bagi kami dosen muda gitu kan. Gimana kalau yang dosen-dosen sudah senior kan mereka sudah punya tempat. Iya. Tapi kita kan masih mencari tempat gitu. Iya, Atau iya, mencari keahlian atau mencari posisi betul. gitu. Kalau dulu mungkin saingan kita kampus di Jogja aja mungkin ya kampus-kampus besar yang negeri gitu kan ya. Sekarang yang swasta pun juga banyak dan itu berkembang menjamur sekali gitu kan di Jogja gitu. Sehingga tantangan kita untuk tadi menempatkan diri kita. Gitu. Mungkin kalau UGM udah ada tempatnya, tapi kan nama juga nggak bohong ya. Gitu. Jadi itu yang tantangan besarnya di sana juga sih untuk kampus-kampus yang kecil. Menyambung nih, tadi Mbak Mesa menyampaikan kita cari kepakaran, rekan-rekan dosen muda ini masih cari kepakarannya. Masih, betul. Dan cari peluang, karena kan emang profesor sekarang satu prodi satu ya, sesuai bidang ilmunya gitu. Betul. Berarti memang harus punya diferensiasi sendiri, istilahnya ranting ilmu spesifik yang harus kita miliki gitu ya. Nah, gimana nih Mbak Mesa? Kalau di prodi kami gitu kan ya, kebetulan prodi kami itu memang kami mengedepankan kekeluargaan gitu ya. Jadi kami sudah mendiskusikan dalam artian ini kan beberapa sudah pada mulai sekolah gitu. Kita memetakan gitu. Kamu penelitian tentang apa, kemudian base-nya seperti apa walaupun ilmu besarnya tetap di penyuluhan komunikasi pertanian. Tetapi kan ranti ilmunya banyak gitu ya. Betul. Dan arahnya memang sudah dari sekarang pun sudah di-set gitu. Kamu nanti akan ke arah sini, sama ke arah sini gitu. Dan kalau kita solid itu sebenarnya flow-nya enak gitu. Jadi kita nggak ada masalah dengan hal tersebut. Tapi memang tantangannya kalau dari sisi prodinya atau departemennya tidak solid gitu atau tidak kompromi untuk kepakaran itu, jatuhnya jadi rebutan. Ini punya aku, ini punyamu, punya aku segala macam. Jadi gitu. Ya mau jadi profesor di situ ya nggak bisa dong. Betul. Jadinya ya kan? Kita jadi kemarin kalau di UGM sendiri atau bahkan di fakultas kami itu sudah diminta. Jadi masing-masing dosen masing-masing person dengan bidang ilmunya arahnya kemana. Jadi harapannya dan itu kembali ke prodi atau ke departemennya sehingga kami menggodok untuk memastikan bahwa kita punya path-nya masing-masing tapi masih di satu bidang ilmu yang sama. Gitu. Nah, pas banget nih. Dosen UGM sebut Permendikbudristek 44 2024 ini beri harapan tapi belum jamin kesejahteraan. Masa sih? Sekelas dosen UGM dengan adanya aturan ini yang terbaru aja baru tadi malam kayaknya aku juga dapat peredarannya. Tukinya lumayan loh, Mbak. Karena bisa UGM ya, Mbak ya. UGM di Jogja ya. Gitu. Jogja itu mungkin kalau untuk saya sampaikan tadi untuk hidup bisa, cuman kalau untuk arahnya kan kita berkeluarga, hidup, punya properti, bahkan sekolah anak pun sekarang nggak ada yang murah Mbak. Kalau ya mungkin sekolah negeri gratis ya, dan saya yakin kalau di Jogja mau itu negeri mau itu swasta semua standar pendidikannya bagus, tapi kan pasti kita demanding. Kadang kalau saya pribadi saya mencari sekolah yang bisa full day karena anak saya biar bisa sampai sore gitu kan ya, kebutuhan gitu kan ya, anak saya sampai sore biar saya pulang jemput selesai gitu kan ya, dan itu kan harganya nggak murah. Properti aja ya saya sampaikan tadi, saya di Jakarta harga properti Jakarta dengan Jogja itu sama, padahal UMR-nya Jakarta berapa, UMR-nya Jogja berapa gitu. Padahal ini aturan ini berlaku di seluruh nasional gitu. Ya pada akhirnya pokoknya kalau di Jogja yang gampang, dia punya rumah, dia punya tanah ada dua nih. Yang pertama mungkin dia pendahulu, gitu kan ya. Pendahulu senior. Kalau kamu senior ya memang dulu harga tanah tidak setinggi sekarang gitu kan ya. Atau yang kedua dia ada tiga ding. Yang kedua dia mencari celah tadi, mencari dia menjadi tenaga ahli di beberapa tempat. Atau yang ketiga mungkin malah warisan gitu. Bahkan sekelas dosen sudah ada aturan ini masih kalau dikatakan sejahtera pun juga tergantung cukup dan menyesuaikan daerahnya. Daerahnya dan gaya hidup ya Mbak ya. Sekarang betul. tuh apa sih yang murah? Kalau menurut Mbak Mesa nih, peraturan yang baru ini benar nggak sih fokusnya pada kesejahteraan dosen? Atau ini hanyalah menjawab protesan-protesan? Karena kemarin banyak petisi ya, petisi dari rekan-rekan dosen di bawah naungan Kemdikbud yang akhirnya mengajukan
rekan-rekan di kementerian lain tuh sudah dapat tukin. Kalau di Kemdikbudristek ya baru sekarang aturannya ada. Setelah sekian tahun bahkan standar tunjangannya pun ya sekian tahun nggak berubah. Betul. Nih. Bener-bener fokus ke kesejahteraan nggak sih sebenarnya? Apa ya Mbak ya? Karena kalau bicara tukin itu kan kinerja, gitu kan ya. Di sisi lain kesejahteraan kan pasti ada tuh hal yang lain yang ingin digapai gitu. Memang fokus kesejahteraan untuk nambah pendapatan iya, tapi pasti waktu yang harus kita curahkan juga semakin tinggi. Gitu. Kalau apalagi saya perempuan misalnya ya, saya masih punya suami yang bisa menafkahi gitu kan. Kita nggak begitu masalah dengan itu. Tapi kalau dia laki-laki, pasti teks waktunya dia akan semakin jarang pulang ke rumah dong, atau seperti apa, atau mungkin semakin terbang melalang buana agar ngejar tukinya besar misalnya gitu. Jadi memang pasti ada efeknya gitu, karena kesejahteraan kan nggak hanya dilihat dari materi ya. Betul. Pasti dilihat dari dia bagaimana dengan keluarganya, dia dengan lingkungan sosialnya gitu kan. Jadi kalau bicara sejahtera dalam artian materi mungkin cukup, tapi dia waktu dengan keluarga gimana, waktu dengan koleganya seperti apa gitu. Jadi bisa dikatakan ya mau memberikan kesejahteraan tapi tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya, karena masih ada tuntutan, ada bintangnya biasanya. Iya, ada bintangnya, ada bintangnya ya, gampangnya. Syarat dan ketentuan berlaku gitu betul, kan. Betul. Kalau Anda melakukan A ya Anda dapat gitu. Iya. Kalau enggak bahkan ada demosi kan sekarang. Iya, sekarang ada demosi yang itu ya kita tinggal menjalani aja sih kalau saya. Karena ya di kampus besar saya yakin UGM itu pasti sudah berusaha untuk memikirkan kami gitu. Apalagi saya kalau dosen muda masih S2 pasti dipikirkan, saya yakin gitu. Kebetulan kalau saya juga tinggal di senior yang sangat baik, yang mereka sangat support dengan saya, dengan kami dosen-dosen muda juga. Mereka misalnya penelitian kita sulit tuh untuk mendapatkan karena kan kami masih tenaga pengajar di awal misalnya. Mereka dengan senang hati, ayo kamu ikut penelitian kami aja. Nanti kamu datanya bagian ini, kamu nulis bagian ini, sehingga kamu tetap ada tulisan gitu. Jadi ada luaran, dikasih, dibantu gitu ya. Tapi kalau untuk yang memang dia tidak melalui jalan itu, ya itu mereka juga setengah mati mengejarnya. Gitu. Jadi memang kembali kolegial kita berteman dengan dosen senior, menjalin hubungan dengan mereka itu memang penting sih menurut saya. Pengen tahu dari Mbak Mesa perubahan aturan ini dengan jenjang karir Mbak Mesa nanti seperti apa sih kira-kira? Karena peraturan itu juga kadang up and down ya Mbak ya. Kita berharap ternyata peraturan tahun depan berubah lagi, kita nggak pernah tahu. Sehingga ya kembali kalau saya pribadi ya, karena saya juga memiliki prinsip bahwa ya sudah terabas aja apapun itu gitu kan. Sehingga tantangannya ya gimana mempersiapkan nantinya gitu. Karena kalau saya jujur kan saya belum sekolah nih, baru mau sekolah gitu kan. Kemudian nanti saat saya lulus bisa jadi peraturan itu berubah gitu kan, atau bisa jadi peraturan itu masih sama gitu, sehingga kita juga harus adaptasi ke itu lagi gitu. Sehingga mempersiapkan diri sih untuk saat ini yang jejaring dengan siapapun yang menawarkan kerjasama dengan kita, kemudian juga ya berusaha untuk improve diri juga, updating sekarang apa sih isu yang terbaru yang tertarik untuk penelitian misalnya gitu, atau sekarang apa sih isunya yang tertarik untuk kegiatan pengabdian gitu. Nah itu juga harus updating ke arah sana, updating juga ke metode-metode pembelajaran yang baru untuk pendidikan gitu, sehingga memang ya harus adaptasi lagi dengan kehidupan, dengan perubahan teknologi yang sekarang. Apalagi sekarang kan udah 4.0 tuh, jangan-jangan saat saya pulang sekolah di Indonesia udah 5.0 atau bahkan sudah 10.0, kita nggak pernah tahu gitu. Sehingga memang updating itu harus terus dilakukan, gitu. Dan ya jejaring juga penting. Memang harus update, penyesuaian diri, betul. Kemudian memang update networking, sekolah lanjutkan lagi untuk bisa lebih inovatif. Betul ya, walaupun kadang ditanya juga sih gitu kan sama keluarga gitu, kamu ngapain sekolah lagi umur segini gitu kan ya. Sedangkan adik-adik saya gitu misalnya, mereka tidak perlu sekolah lagi aja, mereka sudah bisa reach up gaji lebih tinggi daripada kamu gitu kan. Kembali lagi ke situ kadang ke situ gitu kan. Justru yang susah itu memaintain itu pikiran orang-orang yang memang tidak tahu dosen itu seperti apa. Tapi kembali ya kita bicara pendidikan ya Mbak ya. Pendidikan itu kan kalau bicara agama gitu kan ya, nggak hanya sekedar hidup kita saat ini, tapi juga bisa mempengaruhi hidup kita di masa mendatang atau bahkan di akhirat segala macam gitu. Jadi ya sudah, kita sudah
fokus di jalan ini, kita sudah mencoba untuk menapaki karir ini, ya kita jalani apapun peraturannya. Nah, ini ada lagi berita. Ikatan Dosen Indonesia mendukung penerapan peraturan profesi dan kesejahteraan dosen. Setuju nggak sih sebenarnya ini dilaksanakan permen yang baru nih? Setuju-setuju aja sih. Karena saya ya kembali ya Mbak ya, saya di kampus besar yang kampus besarnya udah bukan internasionalisasi lagi gitu ya. Mereka sudah melalang buana sampai mana-mana namanya. Sehingga tuntutan karir kita juga dari awal sudah tinggi. Ya apapun yang terjadi ya apa ya, istilahnya UGM itu targetnya kan udah tinggi banget ya Mbak di awal saya masuk gitu. Saat ada perubahan perubahan peraturan ya target itu kan masih remain tinggi. Ya kita tinggal reach up aja dengan peraturan yang ada. Oke. Gitu. Jadi ya kita siap-siap aja. Siap-siap karena kita bisa apa sih Mbak, dosen muda mau menolak gitu kan ya. Ya Mau kan nolak, peraturannya dari susah juga ya. Iya, kita dosen belum punya muda. power ke sana. Kita masih powerless kan gitu. Kita belum bisa menduduki posisi-posisi penting kan gitu. Jadi ya sudah, kita hanya bisa menerima, menjalankan gitu. Protes juga nggak? Kalau saya protes menghabiskan energi ya Mbak ya. Mending kita menjalani aja lah gitu daripada protes gitu. Karena kalau protes pun juga pasti ada apa ya? Ada tuntutannya. Kamu protes itu kenapa? Gitu. Jatuhnya kan energi saya habis di situ. Mending saya ngajar apa penelitian di kampus daripada saya harus ikut memikirkan itu misalnya gitu. Tapi nanti dibilang skeptis sama aturan. Iya, ya skeptis ya iya sih, dikatakan iya, ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya pribadi gitu. Karena kita yang penting adaptasi lah. Kalau saya mau coba berpikir positif ya Mbak ya, kita masih di Indonesia, kita punya aturan di Indonesia, ya sudah berpikir positif dengan aturan yang sudah diterapkan gitu. Pasti in case itu ada efeknya, ya sudah dari diri kita sendiri maupun minimal lingkungan kita lah gitu. Kita berusaha untuk meminimalisir efek itu. Untuk gimana nih kita harus ngapain gitu. Misalnya jadi sulit nanti penelitian, oh ya sudah, kita dalam working group kah atau dalam kampus itu sendiri atau di prodi sendiri, kita harus ngapain nih dengan peraturan yang baru. Jadi memang sebagai dosen muda adaptif itu penting dan perlu ya. Sangat. Apalagi kalau mau sejahtera. Wah, sangat. Kalau dari kampus, dari UGM sendiri memang sudah ada ya aturan-aturan yang aturan apa aja sih yang menjembatani kualitas dosen dan juga kesejahteraannya? Sebenarnya beberapa sudah ada insentif ya Mbak ya. Kalau kami itu kan ada yang namanya IBK, insentif berbasis kinerja. Mungkin sejenis dengan Tukin, tapi besarannya nggak sebesar Tukin. Karena kalau Tukin itu kan ngeri ya. Kalau kita dilihat di PNS yang ASN yang di luar Kemdikbud itu kan mereka juga ngeri by aktivitas gitu. Di sini ya nggak sebesar itu, tapi lumayan lah, cukup lah untuk hidup di Jogja, untuk hidup ya. Selain dari insentif itu juga kadang kampus juga ngasih grant atau hibah gitu. Jadi hibah kita itu kan biasanya output base, yang arahnya ke tulisan atau arahnya ke hasil penelitian atau produk tepat guna untuk masyarakat misalnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa bahas seperti itu, kita bisa mengajukan insentif ke kampus dan kita dapat insentif tambahan. Plus minus ya, gitu. Ada yang memang dosen yang memang mengejar itu sehingga bisa dapat insentif besar. Ada yang pada akhirnya ya susah juga nih untuk mendapatkan itu aja susah itu gitu ya? Karena kan apalagi ilmu kami itu kan ilmu sosial gitu, yang bahkan outputnya itu ya nggak bisa kalau produk gitu. Karena kita kan ilmu sosial gitu, sehingga outputnya harusnya beda dong dengan yang dia ilmunya saintek gitu kan. Nah, keseragaman itu yang kadang-kadang tuh masih jadi tantangan juga gitu. Ini kita mana ya celahnya ya gitu. Kita harusnya apa gitu. Selain itu juga ada ya tunjangan seperti umumnya sih, tunjangan keluarga, tunjangan beras segala macam gitu. Oke, jadi memang ada program-program dari kampus. Ada program dari kampus itu ya. Kalau kita peneliti, misalnya kita bisa menulis di jurnal internasional sekian, kita bisa klaim juga ke kampus untuk dapat insentif. Itu bisa. Punya target tahun ini, mungkin setelah lulus ya, setelah sekolah, targetnya untuk bisa mendapatkan apa? Sulit nggak sih sebenarnya syarat-syarat dari hibah internal kampus sendiri sebenarnya Mbak? Kalau hibah internal sulit nggak sulit ya Mbak ya? Mungkin lebih ke tantangannya adalah jurnalnya, misalnya harus menulis Q1, Q2 misalnya gitu. Kalau jurnal-jurnal yang tadi saya sampaikan saintek atau dia memang basisnya output produk gitu ya, itu lebih gampang, lebih terukur gitu, dan banyak jurnal yang ke arah sana. Tapi kalau kita bicara jurnal sosial itu tantangan juga gitu. Kadang sosial pun kan ada kiblatnya ya Mbak ya, ada kiblat barat, ada kiblat timur.
sehingga jurnal pun juga nggak semuanya bisa kita reach. Tantangannya adalah publikasi. Publikasi, betul. Produktivitas itu masih kita. PR sih Mbak. Itu masih PR di kami, yang bahkan kita sudah berusaha untuk kerjasama juga dengan internasional, dengan dosen-dosen baru yang baru pulang segala macam, itu juga ya masih harus PR karena pekerjaan kita plus yang lainnya kan masih jalan. Sebagai dosen muda nih Mbak Mesa, untuk bisa oke deh, tuntutan perguruan tinggi lulusannya harus cepat, tapi dosen kualitasku juga harus naik. Nah, itu PR juga Mbak, gitu kan ya. Dan anak-anak itu kan di awal sudah dikasih komitmen ya, mereka harus lulus sekian tahun, gitu. Kami dosen akhirnya harus ngejar itu. Kalau dulu mungkin kita biasa ya Mbak ya, namanya nungguin dosen di depan pintu, gitu kan. Kemudian kalau bahkan dulu nggak ada WA, SMS pun ya kalau dibalas orang ya kalau dibalas gitu kan ya. Ya apa namanya, daya juangnya jadi tinggi. Mahasiswa sekarang nggak mau mereka nunggu di depan ruangan gitu. Beberapa bahkan WA misalnya, Bu maaf saya mau masuk, Ibu sudah di ruangan belum? Gitu. Atau Bu saya hari ini mau ketemu, Bu saya mau ketemu. Saya bilang saya sekarang di ruangan, kalau mau ke ruangan saya sekarang. Wah saya masih di rumah. Loh, gimana gitu. Jadi memang apa ya, age gap itu yang PR juga bagi kita Mbak gitu. Dan akhirnya ya untuk bisa mencoba, ya udahlah kita ambil jalan tengah lah gitu, gimana caranya komunikasi sama mereka biar enak, kemudian juga ngajari mereka biar lebih inovatif gitu. Dan ya kalau tantangan IKU sebenarnya enaknya karena prodi kami sudah solid ya Mbak ya, jadi kami bisa bareng-bareng nih mencapai IKU itu sama-sama gitu. Lebih banyak program mana sih sebenarnya untuk menjaga kualitasnya? Kalau di UGM nih ya, sudah punya standar tinggi, pasti harus menjaga kualitasnya harus sama lah minimal dengan tahun lalu, tapi dosennya juga harus tetap lebih sejahtera. Paling gampang sebenarnya misalnya internasionalisasi misalnya gitu kan. Gimana nih kalau mengundang visiting lecture PR karena biayanya gitu ya. Untungnya ya kalau saya bisa katakan thanks to pandemi, thanks to COVID gitu kan ya. Karena mereka membuat kita jadi adaptif dengan teknologi. Anak-anak pun juga sudah nggak masalah dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan mungkin streaming YouTube segala macam gitu ya. Akhirnya kita bisa mengundang visiting profesor yang dia tidak perlu mendatangkan dia ke kampus. Terutama yang luar negeri ya. Luar negeri, dan ya kita akhirnya mencoba untuk mempetakan gitu. Jujur kalau saya di awal saya masuk kami dipetakan gitu. Kamu ke kampus ini, kamu mau kampus mana, kamu mau kampus mana, gitu kan? Mau dalam negeri apa luar negeri? It's okay, kalau di kami dalam negeri nggak masalah, walaupun kalau di UGM nggak boleh ya harus luar negeri, gitu kan? Kalau bisa kiblatnya itu atau dosennya beda misalnya. Nah nanti kadang kalau udah mata kuliah baru nih, kita mau ada kuliah tamu gitu kan, kita hubungi kolega kita di luar, mau nggak jadi pembicara, gitu. Dan kesempatan dosen untuk menjalani networking di luar itu kan juga macam-macam ya. Kami dosen muda bisa lewat misalnya bridging course, karena jujur saya tahun lalu ikut bridging course, dan itu ke universitas di Warwick di UK, dapatlah kenalan teman-teman di sana. Nggak cuma teman-teman sesama dosen di Warwick, tapi juga teman-teman dosen yang ikut ke sana, karena kita juga kenalan, kita punya jejaring baru, gitu. Kemudian akhirnya ya mereka yang akan kita jadikan pembicara, gitu. Jadi ya memang bicara bagaimana, ya harus kerja sama-sama, Mbak. Karena kalau kita kerja sendiri-sendiri ya pada akhirnya kalau dosen muda ya setengah mati. Jadi kalau di aturan yang baru, bahkan kita ngelihat skema-skema yang baru, tantangan yang untuk dosen muda ini banyak sekali kontra-kontra yang ada, yang muncul untuk meningkatkan kualitas pendidikan, untuk bisa mencapai lagi nih standar yang sama. Nah, punya solusi apa sih kita sebagai dosen muda ini untuk bisa menjawab hal-hal itu? Yang jelas pertama manajemen waktu, karena semakin besar tuntutannya, berarti waktu yang kita curahkan harus semakin tinggi, gitu. Kita harus siap diteror mahasiswa untuk bimbingan, even malam segala macam, gitu kan ya. Walaupun di sisi lain kita juga harus well-being lah, Mbak, gitu ya. Kita harus punya kehidupan sendiri di luar itu, gitu kan ya. Jadi menjaga mental itu penting, menjaga mental, menjaga waktu, kemudian juga jangan takut untuk berteman. Dulu waktu saya kuliah, killer nih, gitu kan ya. Nanti gimana kalau saya jadi kolega, gitu. Positive thinking aja. Dimarahi ya sudah. Ya itu berarti kita harus butuh belajar gitu aja sih gampangnya. Dan
nggak usah takut untuk networking dan bertanya. Misalnya kita dosen muda ditawari program dari kampus lain misalnya, kampus lain menawari kita, gitu. Kadang mungkin kalau kita mikir wah ini bagus nih, challenging nih, tapi ada efek sampingnya nggak, gitu. Efek sampingnya apa, Cip? Coba kita tanya ke senior-senior kita konsultasi. Kalau di UGM itu skemanya kita ada yang namanya dosen pembimbing untuk dosen muda. Oh, oke. Jadi dosen-dosen senior, sesuai aturan ya. Betul, dosen senior yang lektor kepala ke atas mereka punya tanggungan gitu, titipan dosen-dosen muda untuk bisa gimana sih ngembangin karirnya. Betul, gitu. untuk Berarti itu udah jalan efektif kalau di prodi kami iya, bahkan kadang nggak yang misalnya harusnya kan saya sama Mbak A, saya ya kadang BCDE kalau kita lagi kumpul bareng kita tanya gimana penelitianmu, ada butuh bantuan nggak, atau misalnya gimana nyari sekolahnya sampai mana. Jujur saya sampai saat ini akhirnya bisa sekolah pun juga, wah saya ngerepoti banyak senior gitu. Karena mereka memberikan banyak kolega juga ke saya, nama-nama profesor yang bisa saya hubungi, yang sudah berjalan sekian 5 tahun ini saya mencari gitu kan ya. Kalau nggak ada beliau-beliau mungkin saya nggak akan sampai pada tahap ini. Perlu nggak sih sekiranya Permendikbud yang ada sebenarnya direvisi? Sebenarnya karena saya belum begitu mempelajari sekali Permendikbudnya ya, dan itu kan juga simpang siur, ada yang ujuk-ujuk tulis jumlah gitu kan ya, tidak ada keterangannya ini harus seperti apa ya. Mungkin kalau memang itu tanpa keterangan ya tolong jelaskan tanpa keterangan gitu. Kalau memang ada plus-plusnya ya tolong dirincikan apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau memang peraturan itu kan kadang juga ada saatnya direvisi ya, pasti kan akan dievaluasi setahun nanti seperti apa, apakah efektif atau tidak. Kalau emang efektif dilanjutkan, kalau tidak bagian mana yang harus diperbaiki, kan seperti itu. Kejelasan-kejelasan itu sih yang kita perlukan. Nah, untuk menyeimbangkan ini nih, menyeimbangkan antara kesejahteraan dosen, kualitas pendidikan, cukupkah dengan aturan ini saja atau perlu nggak ada upaya lain untuk menyeimbangkan keduanya? Kalau saya katakan perlu atau tidak, karena perubahan itu selalu terjadi, itu perlu Mbak. Apalagi updating kemampuan kita dari sisi kita kan nggak hanya bisa ngajar ilmu gitu kan ya. Mungkin ilmu sekarang itu bilangnya A, tapi mungkin 10 tahun lagi teori A itu nggak akan berlaku gitu. Jadi memang kita harus terus update untuk ilmu-ilmu itu, entah itu pelatihan, entah itu kita bisa mengembangkan jejaring, atau bahkan kita bisa dilibatkan dalam kegiatan seminar internasional atau kegiatan-kegiatan ilmiah yang lain gitu. Jadi memang ada plusnya, kita harus nambahkan ke arah sana, dan berarti kan waktu yang kita curahkan harus makin banyak tuh untuk ke sana. Gitu. Jadi tetap harus ada penyeimbangnya. Harus ada penyeimbangnya Mbak, karena kalau enggak ya timpang ya. Ibarat kita kaki nih dikasih sol yang tebel, semakin lama kan semakin pincang kalau kita nggak imbangi sol satunya kanan dan kiri dengan nambah solnya yang lain. Kualitasnya oke, tetap kita jaga. Kesejahteraannya juga PR ini gitu ya. Kalau satu kata untuk aturan yang sekarang dan yang sudah berlaku saat ini. Waduh, sudah seimbang atau belum? Kalau saya katakan di UGM sudah cukup seimbang. Kalau secara nasional di Indonesia? Ya, perlu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang. Kesejahteraannya perlu dikaji ulang. Nggak berani saya bilang iya atau tidak gitu. Karena perlu dikaji. Oke, memang karena harus beda lokasi, beda kasus gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak rekan akademia yang sudah mengikuti podcast Santai dengan Dunia Dosen. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Dunia Dosen dan ikuti obrolan santai selanjutnya.